wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya nama Marsini akan melaksanakan unjuk kinerja pada LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM PPG 25406061441. Saya akan melaksanakan kegiatan unjuk kinerja pada kelas 9 nama sekolah MTS Negeri 1 Grobogan dalam mapel SKI dengan tema kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kepala kelas bisa maju depan memimpin doa. Silakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke. Sebelum mengambil pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Riri, Saksi, Selvia, Siswanto, Widya, Bulan, Suproto. Oke, ada 2 anak yang izin sakit ya. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan baik ya. Semoga dalam pembelajaran kali ini nanti diberikan kemudahan kelancaran semuanya. Amin. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Ya, sebelum saya memberikan materi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Ya. Apakah kalian pernah pergi ke Bali? Ya? Tidak. Tidak. Oh, pernah. Coba, Mbak. Apa saja yang kamu lihat keadaan yang ada di Bali? Gitu. Di sana banyak patung. Oke. Terus apa lagi selain patung yang kamu lihat? Oh, mereka penduduknya banyak yang mengikuti agama Hindu. Apalagi selain itu? Banyak orang yang bersembahyang di kuburan. Oke, itu saja yang lihat. Oke, terima kasih atas pengalaman yang dilihat waktu di Bali. Di Bali itu di sana masih mengenal atau ada sistem yang namanya sistem kasta. Siapa yang tahu dari sistem kasta? Kasta itu artinya apa? Ya. Oh iya. Mbak Widya, oke. Apa jawabannya? Tingkatan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan Bapak Widya. Ya, penuh dengan senyum jawabnya. Terima kasih. Oke. Nah, kasta itu masih melekat di Bali. Ya. Tingkatan di Bali itu masih ada tingkatan-tingkatan. Ya, itu masih berjalan sampai sekarang, tapi agak tenggelam karena penduduk di Indonesia sekarang yang sudah mayoritasnya menganut agama Islam. Di dalam agama Islam tidak ada yang namanya mengenal kasta. Semua sama, ya, semua disamakan. Tidak ada
Nusantara sebelum Islam. Namun sebelumnya, yuk kita dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu, like and share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Oke. Sudah lihat videonya? Sudah paham isi di dalam video tersebut? Masya Allah, ada yang sudah, ada yang Insya Allah. Ya. Setelah mengamati tentang kondisi masyarakat sebelum Islam, ya, yang nomor satu tadi apa? Tentang kondisi sosial, ya, kondisi sosialnya, ya, itu penduduk desa terdiri dari berbagai suku yang masing-masing daerahnya mempunyai corak, apalagi corak, apalagi ayo. Kelompok 2, kelompok 3, tulis di lembar jawab atau di lembar kerja. Jangan lupa nama kelompoknya, nama-namanya tulis. Yang lain bisa memperhatikan atau merespon dari hasil diskusi dari kelompok bola. 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Aspek kehidupan, sistem kepercayaan Hindu lahir di India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Buddha lahir di India pada tahun 500 sebelum Masehi. Kapitaya atau nenek moyang Buddha bermakna harta atau kosong. 2. Kehidupan sosial. Pada abad ke-7 sampai 12, kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan. Pada abad ke-13 mulai muncul tanda-tanda kemunduran. Sriwijaya melakukan sistem bea cukai namun tidak berhasil karena tidak ada kapal yang lewat di Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singosari berjalan melalui ekspedisi Pamalawati. Sistem ekonomi dan perdagangan. Masa perdagangan seluruh Islam di antaranya berdagang, bercocok tanam, beternak, serta nelayan atau nelayan. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis, meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Indonesia termasuk salah satu negara agraris di dunia. 4. Sistem pemerintahan dan budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa berbeda. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. 1. Mengapa masyarakat Indonesia mudah menerima ajaran Islam? Karena bangsa Indonesia sudah mempunyai kepercayaan dan agamanya. Masuknya Islam ke Indonesia juga melalui saluran perdagangan dari para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang Arab seringkali harus
kondisi sosialnya Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Ya, oke. Terus yang sistem ekonomi perdagangan yaitu melalui perekonomiannya melalui perdagangan, bertani, bercocok tanam itu untuk di daerah yang diperdagangkan. Yang di daerah pesisir mereka ekonominya melalui berdagang dan nelayan. Oke. Terus untuk sistem pemerintahan dan budaya tadi apa Mbak sistemnya? Ya, Indonesia mempunyai berbagai suku dan keanekaragaman dan seni budaya corak yang sangat berbeda. Terus untuk pertanyaan Indonesia, mengapa masuk Indonesia mudah menerima ajaran Islam? Karena Islam masuk ke Indonesia dengan mudah karena apa? Masuknya Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Terus apa lagi Kak tadi? Terus ajaran agama Islam masuk Indonesia juga tidak mengenal kasta. Upacara-upacaranya juga sangat mudah. Terus yang nomor 2, apa dampak positif perubahan sosial yang terjadi setelah datangnya Islam? Dampak positifnya apa tadi Mbak? Ya, pada umumnya agama Islam masuk ke Indonesia itu dengan jalan damai, tidak ada keributan, tidak ada propaganda, diterima dengan sangat mudah dan damai. Ya. Terus selanjutnya tuliskan penduduk pribadimu setelah mempelajari materi ini. Tadi apa Mbak? Lebih tahu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam keadaannya seperti apa. Oke, sudah diterima semuanya untuk hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah? Oke, terima kasih. Sangat luar biasa. Oke, polanya sangat bagus. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Untuk kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sistem kepercayaan. Agama Hindu didirikan pada tahun 1500 sebelum
warahmatullahi wabarakatuh.